Pada tahun 2020, modus kejahatan terutama kejahatan skimming dan mafia tanah kemungkinan besar meningkat di Bali. Terkait kejahatan skimming, pelaku masih didominasi warga negara asing, sementara dalam kejahatan mafia tanah, pelakunya bisa berasal dari Bali maupun dari luar Bali yang berawal dari proses pinjam-meminjam uang dengan pemberlakuan suku bunga di atas normal sebesar 21% hingga 30%. Hal inilah yang banyak menjerat para peminjam yang sebagian besar merupakan orang Bali. Akademisi Hukum Togar Situmorang mengatakan kejahatan perbankan yang melibatkan orang asing, terutama skimming, meningkat di tahun 2020. Latar belakang prediksi tersebut adalah pelaku orang asing menguasai teknologi kejahatan cyber. Kejahatan mafia tanah melibatkan banyak pihak dari hulu ke hilir yang diduga merupakan kalangan notaris, pengacara, bahkan hingga oknum pegawai BPN. Awal modus kejahatan tanah berawal dari proses pinjam-meminjam. Warga lokal meminjam uang dari pendana atau pemilik dana yang bisa merupakan orang Bali maupun orang dari luar Bali. Pendana murni merupakan wira swasta, tetapi dengan suku bunga di atas normal, yaitu hampir 21% hingga 30%. Hal ini banyak menjerat para peminjam, diduga peranan notaris, pengacara maupun oknum BPN harus diwaspadai. Oleh sebab itu diharapkan aparat penegak hukum pada tahun 2020 bisa lebih fokus pada skimming dan mafia tanah. Di dalam dunia kenotarisan, tidak ada yang namanya PPJB gantung. Yang ada adalah akte jual beli. Akte jual beli itu dengan dibuktikan setoran uang berupa tunai ataupun setoran uang berupa transferan dengan melabelkan atau memberi kwitansi dengan cap stempel notaris. Di mana kalau sudah AJB itu sudah sah secara transaksi. Tetapi kalau dibilang PPJB, apalagi PPJB gantung, itu dibikin surat kuasa menjual kepada diri dia sendiri, ini sudah ada indikasi permainan hukum. Di situ istilahnya penyeludupan hukum. Nah, kita maunya aparatur tadi betul-betul aware, betul-betul serius untuk menangani permasalahan ini agar si korban, yaitu pemilik lahan, jangan sampai kehilangan tanah yang prestisius, yang bernilai miliaran tanpa mendapatkan profit atau keuntungan sama sekali. Bahkan masih tersisa nombok. Bahkan yang lebih serem lagi, diintimidasi oleh yang kita duga orang-orang yang memang pekerjaannya untuk mengintimidasi. Modus kejahatan lainnya seperti premanisme dan narkotika cenderung menurun. Kondisi tersebut disebabkan komitmen dan kinerja Polda Bali dalam pemberantasan dua modus kejahatan tersebut terbukti nyata dan patut diacungi jempol. Terbukti hingga saat ini, pemberitaan kasus premanisme dan kasus narkotika sepi di media massa. Gung Kris